Esok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Esok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Aku akan sabar menanti kembali selama jalan dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada perusahaan baru. Mumpung belum scam, ayo ikut, segera bergabung. Kalau mau dapat profit besar, bergabunglah dengan perusahaan terbaru. Dia pasti lebih baik. Kau ini cari siapa? Karena memberi peluang terbaik. Saya tidak yakin di mananya daya tarik pemikiran seperti itu. Saya juga tidak tahu asalnya dari siapa. Yang baru pasti lebih baik. Tapi itu kan katanya. Ini urusan bisnis, bukan urusan percintaan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengumumkan ada 28 perusahaan investasi ilegal per Maret 2021 ini. Pengumuman daftar perusahaan investasi ilegal tersebut merupakan hasil penelusuran Satgas Waspada Investasi. SWI adalah satgas dari lintas instansi pemerintah yang menelusuri perusahaan investasi ilegal untuk mencegah kerugian masyarakat. Kondisi corona kayak begini, situasinya lagi gawat darurat, masih saja ada orang-orang atau perusahaan yang secara sengaja mencari keuntungan untuk bikin susah masyarakat Indonesia. Perusahaan investasi ilegal itu beroperasi dalam berbagai kegiatan usaha, antara lain 14 kegiatan money game, 6 kripto aset, forex dan robot forex tanpa izin, 3 penjualan langsung atau direct selling tanpa izin, 1 equity crowdfunding tanpa izin, 1 penyelenggara konten video tanpa izin, 1 sistem pembayaran tanpa izin, 2 kegiatan lainnya. Saya mengerti bahwa baru dan lebih baik itu terdengar lebih menyenangkan, namanya aja baru. Tetapi berdasarkan sejarah di industri ini, keyakinan seperti ini berisiko, apalagi untuk urusan asuransi. Jika Anda diizinkan Tuhan memiliki usia yang sangat panjang, atau 50 tahun atau 80 tahun lagi dah, bagaimana bisa meyakini reputasi perusahaan asuransi yang baru buka 2 atau 10 tahun yang lalu? Banyak sekali perusahaan berjanji setinggi langit dengan konsep yang tidak terbukti dan tidak berdasarkan aturan yang legal. Untungnya saya di industri asuransi. Karena meskipun perusahaan itu masih baru, dia tidak bisa melepaskan diri dari pengawasan dan kontrol negara. Tidak ada asuransi ilegal di Indonesia ini. Tapi bagaimana dengan bisnis yang lainnya? Bagaimana dengan bisnis konvensional? Dengan bisnis money laundering, money game, multi level marketing, atau mungkin konten-konten yang lainnya? Tanda tanya. Seperti industri keuangan dan pemasaran jaringan, itu banyak sekali kasus. Pernahkah Anda mendengar berita dari teman Anda kalau perusahaan itu sudah scam, macet, padahal baru buka 1 tahun? Semua uang member sudah diterima, lalu dananya tidak bisa lagi diakses untuk memperoleh bonus penjualan. Banyak sekali di Indonesia ini. Meskipun sudah ada asosiasi yang menjaga, tetapi tetap saja ada praktek yang dilanggar oleh para spekulan. Mereka bisa dengan mudah untuk menerima dana masyarakat melalui para leader-leader yang kurang cermat. Para leader ini dalam tanda kutip tidak terlalu mengabaikan resiko ke depannya. Mereka pikir kalau perusahaan tutup ya sudah, cari yang lainnya yang baru. Lalu bagaimana dengan tanggung jawab sosial terhadap rekan-rekan yang sudah mempercayakan masa depannya? Ya wassalam, mau komplain kemana coba? Wong perusahaannya tidak terdaftar. Apalagi jika posisi perusahaannya di luar negeri.
Emang Anda mau ngeluruk Oh, mau kayak wong tandes lihat. berombongan ke sana? Sekarang sudah zaman canggih, tapi model penipuan juga makin canggih pula. Secara teori, peluang yang mereka tawarkan memang hebat. Tetapi untuk mempromosikan produk atau jasa mereka yang belum jelas terbukti, perlu menggunakan sedikit tipu daya, yaitu saya percaya tidak semua leader ya yang memperkenalkan bisnis kepada teman-temannya itu ada niat untuk mau menipu. Karena mereka juga korban. Masalahnya, leader Anda ini kurang berhati-hati atau tidak pernah belajar dari pengalaman. Karena itulah saya lebih tenang bekerja sama dengan perusahaan asuransi, meskipun saya masih pemula di bidang ini. Karena semua pihak bisa saling mengontrol, ada transparansi di sana, apalagi dengan kapasitas reputasi perusahaan sebesar Allianz, Anda tidak perlu cemas atau berpikir, jangan-jangan kalau saya sudah terlanjur mengajak teman saya, terus bagaimana nasib mereka? Nasabah tidak perlu khawatir dengan kehadiran industri ini. Rekan-rekan, pahamilah bahwa video keren dengan pembicara para selebriti atau brosur yang menarik tidak dapat menggantikan prestasi yang sesungguhnya. Dia tidak pula bisa menggantikan rekam jejak keberhasilan yang sudah teruji oleh waktu. Apakah karena dia beken, terkenal, dan banyak pengikutnya, maka perusahaannya pasti beres? Kalau di industri asuransi justru malah sebaliknya. Meski Anda bukan apa-apa atau bukan siapa-siapa, tidak masalah. Karena reputasi perusahaanlah yang menjadi tolak ukurnya. Perusahaan asuransi tidak hanya dikontrol oleh masyarakat, tapi dia juga diawasi secara ketat oleh negara. Setiap premi yang masuk, klaim yang dicairkan, dana yang diinvestasikan, agen yang bergabung, kualitas pengetahuan yang diajarkan, termasuk bisnis yang dibagikan, semuanya diketahui oleh negara hingga sedalam-dalamnya. Jadi mengapa Anda ragu? Kecuali kalau Anda sudah ragu dengan kemampuan negara di dalam mengelola negeri ini, ya lain lagi ceritanya. Atau Anda ragu dengan diri Anda sendiri, lain lagi ceritanya. Kebanyakan mereka yang menolak untuk menjadi agen selain karena alasan tidak paham apa yang dia katakan, atau bisa juga karena alasan pemahaman salah soal konsep sosial kemasyarakatan. Dia tidak terlalu tertarik untuk menolong orang lain dengan uang. Atau karena soal ideologi radikal, itu ada juga. Dan berbagai sebab yang tidak logis. Mereka itu ya seringkali tidak konsisten dengan apa yang mereka katakan dan mereka lakukan. Mengajak temannya untuk berbisnis, cari profit besar dan jangka panjang, tetapi pondasi perusahaannya yang menaunginya itu tidak jelas legalitasnya. Baru buka lagi, terus ngomong ini bisnis jangka panjang. Dari mana? Saat diajak bergabung di industri ini atau di asuransi, jawabannya merasa tidak klik lah, tidak bisa bergabung karena nggak bisa lah. Padahal industri asuransi sudah benar-benar telah teruji dalam segala aspek. Mereka itu ya tetap saja jadi kutu loncat, pindah sana, pindah sini, cari perusahaan baru, pindah ke perusahaan lainnya. Intinya terus-menerus mencari yang baru. Ketika Anda ingin memperkenalkan suatu bisnis secara pribadi kepada orang yang Anda kenal atau orang yang Anda sayangi, maka bijaksanalah. Karena jika Anda menjanjikan masa depan finansial, ya wajar saja mereka marah-marah sama Anda karena Anda yang mengajak mereka kan. Meskipun tidak selalu benar ya, tapi dalam berbagai kasus sudah membuktikan. Ketika perusahaan partner bisnis Anda mengalami masalah, tidak cukup uang, cacat hukum, salah kelola, maka hubungan Anda menjadi kurang baik dengan teman Anda. Dan saya sarankan, lebih baik Anda lari. Atau kalau di kasus Allianz, yang scam itu bukan perusahaannya, yang scam itu prospeknya atau teman Anda, itu yang scam duluan. Muntaber, mundur tanpa berita. Saran saya, jika ada sebuah perusahaan terbesar dalam industri asuransi yang menawarkan peluang kerjasama, dia sudah terbukti memimpin industri ini selama 130 tahun, sudah menunjukkan dan memberikan imbalan keuntungan bagi puluhan ribu agen dan jutaan nasabah, baik di dunia ataupun di Indonesia. Mengapa Anda masih mau menerima yang lebih buruk? Mengapa
justru lebih bersemangat mengerjakan peluang bisnis bersama perusahaan Cecereme Gunumanmu iku seneng aku. Iya. Sedidik ta nyoga entil-entil. yang tidak membuktikan apapun selain hanya bisa menawarkan peluang emas dengan janji hadiah yang fantastis dan setinggi langit. Mereka berkata, kami lebih baik karena kami lebih kecil, lebih baru, dan belum terbukti. Wah repot ambek buta teror ya. Lucu gak sih? Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, dan jaga hati Anda dengan klik subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak nyanyi mana? Nyanyi. Besok aku akan pergi lama kembali. Tuh kon. Kuharapkan Mencelek agar mana? engkau sabar nanti. Ojo kon reken. Sabar ae, sabar ae kok reken. Sing penting rezeki. Selamatan.